Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Sanjaya. Saya mengajar di SMP IT Al-Kautsar Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial di Universitas Jember dengan NIM 252 PPG 10493, nomor UKG 20220000500806. Hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pada letak geografis Indonesia dan pengaruhnya, kelas 8 SMP IT Al-Kautsar Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Hari ini sekarang ketua kelasnya di PP2. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma fa'na Allahumma malana malana fadawrena fadawrena Ibrahim Dwi Saputra, Muhammad Nizam Raffi Munir Hidayatullah, Bahrul Alam Arhabi Ahmad Kadafi, Muhammad Jibril Yusuf, Habib Radika Putra, Muhammad Lutfi Al-Habsi, Muhammad Nabil, Muhammad Alif Nurnanda, Muhammad Abdul Majid, Muhammad Inamul Hasan Ramadan, Ahmad Fala Al-Muiz, Sauki Ahmad kemarin tanggal 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan Indonesia. Ada yang tahu nggak Presiden pertama Republik Indonesia siapa namanya? Insinyur Soekarno. Ada yang pernah membaca nggak autobiografinya beliau? Ada yang pernah tahu? Ada yang pernah baca-baca nggak? Nggak ada yang pernah tahu. Insinyur Soekarno pernah bilang, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Indonesia itu dibangun dengan beribu-ribu, ratusan ribu orang yang salah satu dari mereka adalah santri. Oke, sekarang kita akan masuk ke kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kita berbicara yang sopan. Kedua, berperilaku yang baik. Ketiga, saling menghargai pendapat. Keempat, bekerja sama dan berkolaborasi. Kelima, tidak bermain di kelas. Tujuan pembelajaran peserta didik
mendefinisikan kondisi geografis wilayah Indonesia. Peserta didik mampu menganalisis letak pulau yang ada di Indonesia. Peserta didik mampu berpikir kritis mengenai masalah geografis yang diberikan. Peserta didik diharapkan mempunyai rasa tanggung jawab dan kerjasama di setiap kelompok. Ada yang tahu di mana letak geografis Indonesia? Jibril? Di mana letak geografis Indonesia? Di Samudra Pasifik. Apa pengaruh kondisi geografis terhadap aktivitas ekonomi? Alam tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Letak di mana batas negara Indonesia? Di mana letak batas negara Indonesia? Yuk, bisa berdiri semua. Yuk, dimulai. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Sekarang kita mau lihat video. Diperhatikan yang benar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bersama Ustazah Nurul Damayanti. Sebelum kalian nonton channel YouTube ini, yuk kita lafazkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Ustazah Nurul Damayanti akan menyampaikan materi kelas 7 SMP mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Materinya adalah tentang letak geografis dan letak astronomis Indonesia serta pengaruhnya. Yuk kita tonton bersama-sama. Indonesia, letak geografis dan letak astronomis serta pengaruhnya. Ketika kalian di sekolah dasar, kalian pernah belajar tentang letak geografis dan letak astronomis Indonesia. Sebelum Ustazah menjelaskan tentang letak geografis Indonesia, kalian harus paham tentang apa itu letak geografis. Jadi, letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi, atau posisi suatu wilayah pada bola bumi dibandingkan dengan posisi wilayah lainnya. Secara geografis, Indonesia berada di antara dua samudra dan dua benua. Samudra tersebut adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia berada pada posisi silang atau first position, sehingga Indonesia berada pada wilayah yang strategis. Batas utara Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Cina Selatan, benua. Sudah diperhatikan tadi? Nah, beneran diperhatiin? Kita coba tes. Tadi di dalam video dijelaskan beberapa hal. Coba letak atau batas bagian utara Indonesia adalah apa? Bagian utara? Bagian utara benua
Bagian selatannya benua apa? Australia. Nah, selanjutnya tadi ada, karena letak astronomi kita itu ada di daerah yang sangat strategis. Jadi di Indonesia itu ada beberapa samudra, ada samudra apa tadi? Samudra Pasifik dan samudra Hindia. Sekarang kita akan mengenal letak geografis Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia memiliki posisi strategis yang penting bagi hubungan antar negara dan jalur ekonomi. Jadi ini adalah Indonesia, yang warnanya merah Indonesia. Ini benua Asia, ini benua Australia. Indonesia masuk dalam benua apa? Indonesia masuk dalam benua Asia. Indonesia masuk dalam benua Asia. Selanjutnya, letak astronomis Indonesia. Garis lintang secara astronomis wilayah Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Masih ada yang pernah tahu baca peta? Pernah baca peta nggak? Pernah baca peta ya? Baca peta? Oh iya, kalau sekarang bacanya betul ya. Nah, jadi Indonesia itu letaknya ada di 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Itu yang mengakibatkan Indonesia memiliki tiga waktu yang berbeda. Garis bujur wilayah Indonesia membentang dari 9 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Iklim di Indonesia, iklim tropis. Posisi ini menyebabkan Indonesia berada di wilayah yang beriklim tropis. Dua musim utama akibat iklim tropis tersebut, Indonesia hanya memiliki 2 musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan itu diakibatkan karena adanya angin muson barat dari Samudra Pasifik. Musim kemarau itu karena ada angin muson timur dari benua Australia. Curah hujan tinggi wilayah Indonesia memiliki tingkat curah hujan yang relatif tinggi di sepanjang tahun. Sinar matahari melimpah. Posisi astronomis ini membuat matahari selalu bersinar sepanjang tahun di Indonesia. Bahkan musim hujan masih ada panas-panasnya. Kita nggak hujan terus. Tapi ada di beberapa daerah bahkan disebut kota hujan karena curah hujannya sangat tinggi. Selanjutnya, Indonesia terbagi menjadi 3 waktu daerah, yaitu WIB, waktu Indonesia bagian barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia bagian timur. Nah, ini beberapa bagian waktu di Indonesia. Kita ada di mana? Di di daerah Lampung. Jadi Pulau Sumatera itu masuk di daerah WIB. Pulau Kalimantan itu terbagi 2, masuk ke WIB dan juga masuk ke WITA, Waktu Indonesia Tengah. Kemudian ada Pulau Maluku, ada Irian Jaya itu masuk ke WIT. Selanjutnya
sebelumnya, ayo coba kita berdiri dulu, kayaknya udah pada ngantuk semua ini. Ngantuk ya? Ayo berdiri. Anak-anakku pelajar Pancasila yang hebat, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang letak geografis Indonesia. Nah, supaya kalian memahaminya, Bapak akan menjelaskan dengan lagu. Ayo kalian sama-sama. Sekarang kita bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok Jawa. Kelompok kedua, kelompok Kalimantan. Kelompok yang ketiga, kelompok Sumatera. Habib, boleh maju ke depan? Kelompok Kalimantan, kelompok Sumatera. Nah, di situ ada beberapa lembar tugas. Yang pertama, di situ ada untuk mencocokkan. Yang kedua, ada yang harus diisi dari beberapa penjelasan yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya, yang ketiga ada apa namanya itu? Saya lupa. Sekarang teka-teki silang. Nah, nanti saat mengerjakan pasti ada berbeda pendapat, tidak paham. Nah, jadi saat mengerjakan harus bekerja sama dalam kelompok diskusi. Di setiap kelompok tidak boleh dominan salah satu orang. Harus sama-sama berpikir. Biasanya saat mengerjakan kelompok itu tunjuk kawannya, kamu aja yang pinter, saya tak bagian nulis. Ada yang kayak gitu? Banyak ya. Nah, jadi nanti saat mengerjakan harus saling bekerja sama.
Perhatiannya ya, diperhatikan dari kelompok lain. Nanti jika ada yang tidak jelas boleh ditanyakan kepada kawannya dari kelompok Sumatera. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Sumatera akan mempresentasikan tentang wilayah di Indonesia. Satu, apa yang dimaksud dengan letak astronomis suatu wilayah? Letak astronomis adalah posisi suatu tempat atau wilayah di permukaan bumi yang ditentukan berdasarkan garis khayal, yaitu garis lintang dan garis bujur. Dua, di mana letak Ada yang mau bertanya dari kelompok Jawa? Ya, coba. Bagaimana pengaruh letak astronomis terhadap Indonesia? terciptanya iklim tropis, penyinaran matahari sepanjang tahun, tingginya keragaman hayati, serta pembagian 3 zona waktu WIB, WITA, dan WIT. Boleh tepuk tangan untuk selanjutnya. Boleh dikumpulin KKPD-nya, salah satu aja. Ayo dikumpulin KKPD-nya. Sudah semua? Terima kasih, Git. Jadi tadi sudah dibacakan dari salah satu kelompok apa yang dimaksud dengan letak astronomis suatu wilayah. Letak astronomis adalah posisi suatu tempat atau wilayah di permukaan bumi ditentukan berdasarkan garis khayal, yaitu garis lintang latitud dan garis bujur longitud. Di mana letak koordinat astronomi Indonesia? Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Jadi tadi waktu kita melihat peta kan kelihatan ada seolah-olah ada garis. Itu kan nggak ada garis, itu garis khayal yang sudah ada perhitungannya ya. Bagaimana pengaruh letak astronomis terhadap Indonesia? Semuanya biar nggak ngantuk sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 5. Ada ya tepuk 5? Tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1. Terima kasih. Kita tunjuk per kelompok. Dari kelompok Sumatera, boleh maju salah satu. Mas, tadi masih ramai udah gantian. Siapa namanya tadi? Mas Ali. Mas Ali boleh maju. Boleh dipilih salah satu di bentuk, jangan dipukul. Indonesia terletak di antara 2 samudra, yaitu boleh selanjutnya boleh duduk dari kelompok Jawa. Tadi yang maju Jibril ya, gantian lah, ini kembarannya hampir. Ini sama. Salah satu pengaruh letak geografis Indonesia adalah lagi dari kelompok Kalimantan, perwakilannya boleh maju. Gantian lah, sudah maju.
Indonesia sering mengalami gempa bumi karena terletak di cincin api Pasifik. Boleh kasih apresiasi buat siapa yang mau bertanya selanjutnya? Ada yang masih belum jelas, boleh bertanya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Baik, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah Indonesia memiliki letak astronomis dan geografis yang sangat strategis. Posisi Indonesia di antara dua benua dan dua samudra memberikan banyak keuntungan dalam bidang ekonomi, sosial, serta budaya. Selain itu, kondisi geografis yang beragam menjadikan Indonesia kaya akan sumber daya alam dan budaya. Oleh karena itu, pemahaman tentang letak serta kondisi geografis Indonesia sangat penting untuk mengetahui potensi dan tantangan yang dimiliki bangsa Indonesia. Nah, jadi pentingnya kita mengetahui, kalau dulu saya bilang dulu itu tafakur alam. Tafakur alam itu kita tahu potensi kita, salah satunya. Tadi saya sudah menjelaskan sedikit di awal, Lampung itu diagendakan menjadi salah satu daerah penghasil singkong. Bahkan saya dapat informasi di Lampung ini bakal ada pabrik yang nanti menghasilkan singkong terbaik, terbesar untuk masuk tepung dari salah satunya singkong. Sebelumnya boleh persiapan di beresin meja